Assalamualaikum teman-teman YouTube. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Terima kasih yang sudah mampir di channel saya di SOFC ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share ya. Jadi ceritanya hari ini connect saya nih atau helper saya ini lagi belajar bawa mobil canter ya. Dan saya ceritanya lagi di sebelah kiri dulu nih. Di bangku kiri jadi connect dulu ya. Sampai nanti jalan di pintu keluar ruko ini ya. Ini saya lagi posisi sebelah kiri ya. Dan sekarang yang bawa mobil itu helper ya. Ini rencananya dari Jalan Lodan Ancol mau menuju ke Jelambar ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Cerita hari ini seperti ini ya. Terus tonton terus cerita hari ini ya sampai selesai ya. Nih connect saya lagi belajar nih. Bawahnya ugal-ugalan ya. Bawahnya santai saja bro. Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan, jalannya nggak rata. Ini dia berani bawa karena masih di dalam ruko ya. Dan kebetulan hari ini hari Minggu, jadi di ruko ini jarang aktivitas mobil-mobil truk atau mobil pribadi lalu lalang ya. Jadi benar-benar sepi ya rukonya. Makanya dia tadi, gue coba bawa deh. Ya udah bawa coba. Oh, kita mau ke sono. Seneng banget, ekspresinya seneng banget mas bro. Sebelah kanan ada mobil wingbox ya. Mobil-mobil wingbox tapi pada berhenti ya, pada parkir. Nggak ada yang jalan ya karena sepi hari Minggu. Kecuali di sini kalau hari kerja Senin sampai Jumat rame ya. Dia nggak berani bawa. Takut keramaian dia. Barangkali teman-teman ada yang pernah belajar bawa mobil canter ya atau mobil truk ya. Ya kita belok kanan sampai nanti di pintu keluar nih dia bawa nih. Nanti kalau udah keluar jalan raya gantian saya yang bawa. Mukanya seneng banget pokoknya kalau baru belajar bawa mobil ya teman-teman. Lurus terus ya sampai di pintu keluar. Nih ada pertigaan, belok kiri Pak supir, pelan-pelan ya. Gigi dua aja, gigi dua, nanti belok kanan. Nah, ada security sebelah kiri ya. Awas Pak supir, jangan langsung gigi 4 ya. Nanti ngeden-ngeden gak karuan ya. Hehehe. Apakah teman-teman pernah mengalami begini setelah belajar bawa mobil canter ya, di saat kondisi jalanan sepi ya? Di depan nanti pintu keluar ya. Nah dia bawa sampai sini aja nih. Nanti selanjutnya ke jalan raya saya yang bawa ya. Sekarang sudah di jalan raya, gantian saya yang bawa ya. Dia kurang cukup berani ya mentalnya. Biasanya kalau yang mentalnya masih baru belajar biasanya nggak berani tempat-tempat jalan raya atau tempat-tempat yang rame ya teman-teman. Jadi dia hanya berani di tempat-tempat yang sepi seperti tadi ruko ya. Kalau nggak jalan raya tapi yang sepi kondisinya nggak ada kendaraan ya. Ini juga sepi sih sebetulnya tuh. Oh di depan nggak ada kendaraan lewat ya. Karena hari ini hari Minggu ya saya jalan ya. Oh nggak ada kendaraan, cuman ada motor 2 biji tuh ke arah sini. Motor lagi 1 biji ya. Sebenarnya ini kalau buat belajar sih nggak apa-apa ya di jalan raya ya. Cuman tadi connect saya mintanya di ruko aja pak. Oke. Ini lanjut nih di Jalan Lodan Raya nih. Biasanya di sini kalau hari kerja mampet dan macet panjang ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah lewat jalan ini ya. Jalan Lodan Raya yang dekat Sunda Kelapa nih. Ini tikungan Sunda Kelapa belok kiri ya. Isinya di sini mobil-mobil truk ya kalau hari biasa ya. Berhubung ini hari Minggu jadi sepi ya. Nah, kalau mau belajar mobil cocok nih di hari Minggu di jalan raya yang sepi ya. Biasanya perasaan panik dan perasaan takut itu selalu menghantui ya kalau kita lagi belajar bawa mobil ya, khususnya mobil-mobil gede ya atau truk ya. Karena yang diuji itu pertama mental ya, mental nyali ya, nyali kita berani apa enggak, sama
skill bawa kendaraan itu seperti apa ya. Jadi bukan cuman bisa bawa mobil, bukan cuman yang penting bisa bawa menggunakan gigi 2 apa gigi 3 ya di jalanan, tapi juga nyali juga harus diutamain ya. Di sini ada pertigaan nih, di sini biasanya rame ya dan mampet, sekarang sepi ya karena minggu ya. Terus berikutnya kalau bawa mobil itu nyali perlu, mental perlu, juga keberanian ya. Keberanian kalau misalkan kita lagi bawa lurus, tiba-tiba ada mobil motong di depannya atau papasan dengan mobil yang di depannya ya, atau mungkin juga ada motor yang mepet, kita dituntut untuk tetap tenang ya, tetap tenang dan tetap fokus ya, jangan terpengaruh sama kendaraan-kendaraan lain. Kita fokus mengendarai mobil yang kita bawa nih, konsentrasi ya, yang penting kita bawanya bener, pelan-pelan dan fokus ya, bukan cuman mental, keberanian, nyali juga penting ya, duit juga penting mas. Dan juga kita kalau jadi supir itu, khususnya teman-teman yang baru belajar mobil ya, kalau jadi supir itu harus bisa ngambil keputusan ya, atau ibaratnya harus ada jiwa pemimpinnya ya, jiwa pegang kendali. Ibaratnya kita itu lagi pegang kendali ya, setir itu ibaratnya kendali ya. Kita mau belok kanan, kita yang memutuskan. Kita mau belok kiri, kita yang memutuskan. Kita mau lurus juga kita yang memutuskan ya. Oke teman-teman, ini perjalanan sudah nyampe di jalan, sebut saja masih jalan apa masih? Jalan Gedong Panjang ya, tuh samping halte busway ya. Jadi untuk jadi supir yang handal itu banyak yang diperlukan, dari mulai mental, keberanian atau nyali, dan juga harus berani mengambil keputusan ya. Terus kita di jalanan juga dituntut harus sabar ya. Tahu sendiri ya teman-teman, kalau di jalanan biasanya macet sedikit, bawanya emosi, ketemu dengan kendaraan lain yang nggak tahu di rumahnya ada masalah apa ribut sama keluarga, apa ribut sama temen-temennya, nggak tahu, dibawa ke jalanan, terus senggol-senggolan, terus salip-salipan, kemudian emosi ya, saling emosi ya. Jangan ya teman-teman ya, no ya, jangan seperti itu ya. Kalau bisa kita dituntut benar-benar buat sabar ya di jalanan. Mau seperti apa perlakuan orang di jalanan, kita sabar dulu ya. Terus kalau misalkan kita nyenggol atau kita salah ya, kita juga yang pertama kita lakuin adalah minta maaf ya. Maaf ya Pak, tadi nyenggol. Terus solusinya seperti apa ya? Kalau bisa diselesaikan secara baik-baik dan jangan terlalu lama ya kalau di jalanan. Hindari bentrok atau konflik ya kalau di jalan ya. Karena kita udah capek nyetir, udah capek bawa mobil ya, macet-macetan ya. Lanjut ya teman-teman, ini saya sudah di flyover Bandengan ya. Ini di belakang busway warna biru ya. Sambil jalur kanan di jalur busway nih. Tapi ini jalur buswaynya nggak ada konblok atau nggak ada trotoar ya. Masih ngikuti atau membuntuti busway yang warna biru ya. Tampak jalanan di sini juga sepi ya. Coba kalau luar biasa di sini, buset, mampetnya atau panjang banget macetnya ya teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang pernah lewat sini ya, flyover Bandengan yang arah ke Jelambar atau Teluk Gong ya. Kalau lurus lampu merah nanti Teluk Gong, nanti saya lampu merah belok kiri ya. Kendaraan cuman ada satu tuh di depan, warna putih, mobil pribadi ya. Selamat berlibur ya buat teman-teman yang hari Minggu ini berlibur ya. Kalau saya ini hari Minggu saya lagi keluyuran ya, mau menuju ke arah Jelambar tadi dari Lodan Ancol ya.
Ini saya depan nanti ambil jalur kiri ya, karena lampu merah mau belok kiri ke arah Jelambar ya. Kalau lurus sono Teluk Gong, Kapuk Kamal ya. Hari Minggu jadi jalanannya enak ya teman-teman atau Mas Bro ya. Sini ada proyek, beberapa proyek, jadi ada penyempitan jalan ya. Coba kalau saya OTW di hari kerja ya, mungkin nggak sesepi ini ya. Bahkan mungkin belum nyampe di jalan ini ya, dari Lodan tadi ya. Ini saya belok kiri ya, ikuti mobil yang putih ya, mobil listrik. Nah di sini di jalan ini juga biasanya rame ya, dan ini sepi ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ya, yang masih setia ya. Kesetiaan teman-teman benar-benar bagus lah ya, top ya. Terima kasih buat semuanya ya. Sehat selalu ya buat kita semua. Kalau di jalanan kita nggak boleh main HP, apalagi scroll-scroll medsos ya, bahaya ya. Kita harus tetap konsen ya. Ini handphone saya taruh di kaca ya, di depan kaca atau dashboard ya. Ini nanti depan lampu merah Jelambar ya, lampu merah Jelambar atau apa namanya, sebut saja masih jembatan 2 ya, jembatan 2. Nanti saya belok kanan ya, sambil jalur tengah ya, di belakang mobil putih. Nah kita menunggu lampu merah ya. Jadi mental supir atau mental bawa kendaraan mobil ya, khususnya truk ya, benar-benar harus berani ya, harus nyalinya benar-benar di atas rata-rata, dan juga harus konsentrasi. Juga kita harus punya insting atau feeling yang kuat ya. Lampu hijau sudah menyala dan kendaraan sudah mulai pada jalan. Oh, terlihat lampu hijau ya teman-teman. Kita belok kanan ya. Ada taksi Bluebird ya, mobil putih kayaknya mau lurus tuh, mau ke arah Grogol ya. Di depan sini penyempitan jalan ya, jadi gantian mobil satu lajur ya. Terlihat sebelah kanan ada motor ya. Jumlahnya nggak terlalu banyak nih kendaraan, kalau hari Minggu enak ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah lewat jalan ini ya. Jalan ini katanya jembatan 2 itu katanya rawan sama banyak orang-orang ngamen atau orang-orang yang sekedar minta-minta ya. Kadang-kadang minta, mas 2000 gitu ya. Terus saya bilang ada nih, kalau 2000 rokok juga ada nih. Kadang-kadang dia mintanya lebih, minta 20.000. Kalau 20.000 saya tolak ya, wah nggak bisa om, saya aja lagi nyari di jalanan ya teman-teman. Masih lurus di lampu merah Jelambar ya. Ini di sebelah kanannya Kalijodo ya. Barangkali teman-teman pernah dengar yang namanya Kalijodo ya. Macet di sini lampu merah ya. Di sini kendaraan mulai padat ya, mulai ramai. Jalanannya mulai melebar nih. Ini jalan Jelambar yang mau ke arah Tubagus Angke ya. Oh di depan di atas itu tol ya, jalan tol ya. Dari saya di bawahnya jalan tol ya. Oke teman-teman ya, barangkali teman-teman mau jadi supir ya, atau mau jadi driver ya, driver mobil. Yang dibutuhin pertama keberanian, skill atau keahlian bawa mobil. Terus apa namanya, kita juga harus berani ngambil keputusan ya. Terus feeling kita kuat ya, kira-kira kalau belok kanan mentok apa enggak nih bodi mobil, belok kiri kira-kira mentok apa enggak ya. Ini sepertinya lampu hijau menyala dan kendaraan sudah mulai jalan ya. Saya ikut jalan ya pelan-pelan di bawah kolong tol Jelambar arah Tubagus Angke ya. Di sini ada beberapa Pak Oga ya, atau pengatur arus ya. Kendaraan mulai macet ya. Benar-benar mental driver atau supir itu di jalanan diuji ya. Apalagi kalau kondisi panas ya.
bawaannya emosi atau marah-marah melulu ya, kita udah capek lelah di jalan, macet, keringetan, aus, lapar ya, jadi perasaannya campur aduk ya teman-teman. Jadi hawanya tuh emosi ya, apalagi kalau ketemu kendaraan atau pengendara lain yang sama-sama emosi. Kalau kita nggak bisa ngerem atau nggak bisa sabar ya, bisa crash ya atau bentrok ya. Soalnya banyak kejadian di jalanan, ada yang pukul-pukulan, ada yang adu bacot ya, atau adu argumen ya. Tapi kalau kita bisa bawa diri, bawa emosi ya. Intinya kita kalau di jalanan harus bisa mengendalikan emosi ya. Emosi kita bisa kita stabilkan ya. Itu adalah orang yang bijak atau orang yang hebat ya. Apalagi kita banyak masalah misalkan di rumah atau di tempat kerja, biasanya emosi ngikut ya, dan nggak bisa dikendaliin ya. Caranya itu saja ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau jadi driver seperti itu ya. Ini sepertinya saya udah menyampai nih, ini ada gang belok kiri ya, di Jelambar 3 ya. Saya masuk nih, mobil box muat nih, di sini juga sepi ya. Jalanannya sudah jalanan kecil ya, atau masuk gang ya teman-teman. Nanti di depan saya parkirnya di sisi kiri jalan ya, ada mobil pick up warna putih. Sisi kanan sebelah kiri ya, di sini banyak kabel-kabel ya. Karena mobil saya mobil truk tinggi ya boxnya, jadi kalau lewat gang seperti ini takut ya. Takutnya kena kabel atau nyangkut, bahkan ketarik bisa putus ya. Jadi resikonya lumayan ya kalau masuk-masuk gang seperti ini kalau bawa mobil box yang boxnya tinggi ya. Jadi harap hati-hati dan ekstra, benar-benar ekstra ya teman-teman. Kecuali kalau di jalan raya ya, nggak ada kabel-kabel seperti ini ya, kabel jaringan, kabel telepon, kabel listrik ya. Di sebelah kanan Indomaret dan saya minggir nih, yang ada apa namanya tuh cor-coran nih. Ini depannya mobil putih ya, saya minggir di sini. Karena mobil yang saya bawa mobil truk box tinggi ya, jadi nggak bisa masuk gang ya. Sebenarnya tujuan saya masih masuk gang lagi. Saya putuskan parkir di sini saja ya, sisi kiri jalan ya teman-teman. Buat teman-teman kalau memang bawa mobil truk ya, mobil box, kalau masuk gang hati-hati ya. Mungkin video perjalanan hari ini cukup ya, saya akhiri. Terima kasih ya. Wassalamualaikum ya.